Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Adawiyah. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kali ini kita akan berbicara mengenai Nusantara pra-Islam dan kedatangan Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing, sehingga dari sinilah kebudayaan-kebudayaan Islam mulai masuk ke kepulauan Indonesia. Sebelum Islam berkembang di Indonesia, peradaban yang dianut adalah Hinduisme dan Budaisme yang peninggalannya masih bisa dibuktikan sampai sekarang, seperti bangunan candi, relief, dan sebagainya. Perkembangan agama Buddha itu sendiri sangat pesat ketika dimotori oleh lahirnya kerajaan Melayu terbesar, yaitu Sriwijaya. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, beberapa aktivitas seperti perdagangan, kegiatan politik, budaya, dan sebagainya tentu sudah berjalan. Beberapa kerajaan pra-Islam juga sudah muncul seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kerajaan Holling, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kediri dan Singosari, serta Kerajaan Majapahit. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Dan ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat di Eropa. Sedangkan sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia antara lain seperti berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Yang kedua, berita Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Yang ketiga adalah berita Hindia. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang keempat adalah berita Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Yang kelima adalah sumber dalam negeri, di mana terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan perkembangan pengaruh Islam di Indonesia. Kemudian ada 6 saluran islamisasi yang berkembang seperti melalui perdagangan, ikatan perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Agama Islam yang kini menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia merupakan hasil dari proses panjang pengalaman inkulturasi budaya melalui kepercayaan animisme masyarakat Indonesia terhadap benda-benda, lalu berkembang pesat ajaran Hindu-Buddha sampai menyebarnya Islam di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran dan kritikan, boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.